Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan belajar dari Alkitab, yaitu dari kitab 2 Timotius bagian ke-3, yaitu standar hidup umat Tuhan. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan ayat ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa sebagai umat Tuhan kita bisa disamakan dengan yang pertama adalah seorang prajurit. Sebagai seorang prajurit, kita hanya tunduk pada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang menarik di sini adalah seorang prajurit tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Ini agak menyeramkan ya untuk kita hidup di saat ini. Karena menurut kita akan sangat sulit untuk melayani Tuhan, namun kebutuhan keluarga kita juga penting. Di sini perlu adanya sikap penyerahan hidup sepenuhnya dan 100% tidak boleh khawatir. Hal ini bisa terjadi jika kita punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan sehingga kita tahu bahwa hidup kita hanya perlu Tuhan. Kembali saya tekankan ya guys, bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak secara otomatis. Karena namanya hubungan itu ya perlu dibangun dengan serius ya guys. Sebagaimana Anda pacaran mungkin dengan kekasih Anda atau pasangan suami istri, tanpa ada hubungan yang baik akan terjadi komunikasi yang tidak baik juga. Yang kedua, disamakan dengan seorang olahragawan. Seorang olahragawan akan menjadi juara jika ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Siapa yang buat aturan? Tuhan tentunya bukan. Jadi tidak ada namanya pelayanan dengan sekehendak hati kita sendiri. Apalagi dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Umat Tuhan jangan alergi dengan peraturan ya. Aturan di rumah, aturan di jalan, aturan di gereja, aturan dalam hidup bermasyarakat, dan masih banyak lagi aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan ketiga, Rasul Paulus menyamakan umat percaya dengan seorang petani. Perhatikanlah petani. Seorang petani akan melakukan tugasnya dengan teliti dan berurutan dan tetap harus menunggu waktu panen baru bisa menikmati hasilnya. Sebagai umat Tuhan kita juga harus punya kesabaran yang sama dengan seorang petani. Karena pada waktunya kita akan menikmati hasil jerih payah kita. Umat Tuhan jangan alergi dengan yang namanya proses. No process, no best result ya guys. Rasul Paulus mengajarkan ini dan pasti umat Tuhan pasti akan bisa melakukannya. Karena di ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kembali diingatkan untuk bergaul karib dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan segala rahasia kepada kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.